A'udzubillah min dzalik, yang dilakukan oleh orang-orang ilmu hitam. Kita ngomong berbicara ilmu putih, orang kepingin langsung bisa ngobati, saya kepingin bisa ngobati orang, saya kepingin bisa nerawang orang. Nerawang kok kepingin? Nggak bisa. Ilmu putih itu kalau berkaitan dengan hawa nafsu dia semakin jauh. Saya kepingin bisa ngobati orang, kepingin tuh apa kok kepingin? Ya nanti kalau saya bisa ngobati orang, saya akan didatangi banyak orang. Nah, berarti inti kepingin dimuliakan sama orang ya. Yang kepingin dimuliakan oleh wong, kepingin diangkat derajatmu oleh manusia. Engkau malah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sekelompok orang yang khusus, ada sekelompok orang yang memang ditakdir oleh Allah untuk melayani Allah. Jadi hidupnya ini hanya untuk melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah mereka? Mereka ini adalah sumber cahaya dan gudang rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba-hamba tersebut, mereka didapati dan dikenal sebagai aulia. Siapa mereka? Para walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari golongan-golongan yang terpilih. Wali ini banyak jenisnya, dan dikatakan salah satunya adalah wali autad. Apa itu wali autad? Yaitu secara bahasa artinya adalah pilar-pilar. Kalau istilah Jawanya itu paku bumi. Ada wali paku bumi. Mereka ini terus-menerus menyadari kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka ini memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wali autad ini terbagi menjadi 4. Jadi di dunia itu cuma ada 4. Jumlah para wali itu 124.000, seperti jumlah para nabi dan rasul, dan seperti jumlah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada satupun wali yang wafat kecuali digantikan wali yang baru. Jadi jumlah wali itu sama sampai sekarang, 124.000, tidak berkurang dan tidak bertambah. Tetapi wali itu memang digolongkan oleh Allah, la turfa auliya'allahu minal jahilan. Allah itu tidak mengutus walinya dari kalangan orang-orang yang bodoh, bukan dari kalangan orang-orang yang awam atas syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita ingin menuju tangga walinya Allah, maka raihlah daripada kesempatan yang mulia ini, yaitu menuntut ilmunya Nabi Muhammad SAW. Mereka para wali Allah autad, pilar-pilar daripada bumi ini. Yang kedua adalah wali abdal. Wali abdal ini secara harfiah artinya adalah berarti pengganti. Yang dimaksud di sini adalah dalam dunia sufi, abdal merupakan wali-wali pengganti kedudukan wali yang telah wafat. Wali abdal. Jadi siapapun yang wafat digantikan sama dia, perannya itu wali abdal. Maka mereka ini adalah golongan orang-orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas, orang yang nggak takut caci maki, orang yang nggak takut fakir, dia nggak takut tidak makan, tidak takut apapun, itu walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disifati oleh Allah, inna awliya Allahu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para wali Allah itu tidak pernah bersedih dan tidak pernah takut apapun. Inna awliya Allah khaufun walahum yahzanun, tidak takut dan tidak sumpek. Apa sih makna sumpek itu? Takut itu apa sih? Takut itu dengan kejadian yang akan terjadi, itu takut. Apa itu sumpek? Sumpek itu kejadian yang telah lalu. Sampai kok sumpek kenapa? Gara-gara besok? Nggak ada, gara-gara kemarin pasti. Oh, sumpek itu pasti gara-gara kemarin. Tapi kalau takut, takut atas apa? Takut yang akan terjadi. Maka mereka para wali Allah itu tidak pernah sumpek dan tidak pernah takut. Apa sebab? Mereka tahu kalau semua ini adalah tatanan Allah, semua ini adalah skenario-nya Allah. Di antaranya wali yang memiliki derajat yang tinggi, yaitu gurunya Imam Abdullah bin Abdul Haddad, beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau mengatakan, tatkala aku ditampar oleh orang, tatkala aku dipuji oleh orang, tatkala aku disanjung dan dihina, rasanya sama, tidak berpengaruh apapun di dalam hatiku. Ini orang yang memiliki kedudukan yang tinggi kepada Allah. Bagaimana engkau tidak bisa membedakan antara tamparan dan pujian? Beliau mengatakan, kalau aku ditampar, siapa yang membuat aku bisa ditampar? Allah. Siapa yang menggerakkan tangan dia untuk menampar aku?
Allah. Siapa yang menciptakan orang yang menampar aku? Allah. Siapa yang mengizinkan tangannya melayang ke wajahku? Allah. Apakah aku akan protes dengan semua itu? Sedangkan Allah yang aku cintai. Kalau ada orang yang memuji aku, sama, itu juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka ini wali-wali yang abdal, autat, mereka itu orang-orang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang terbaik, hamba-hamba terbaik pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang sufi. Apa sih sufi itu? Ini sufi. Apa sufi itu? Sufi itu orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa menyucikan hatinya dari prasangka buruk, menyucikan hatinya dari iri dengki, menyucikan hatinya dari kesombongan, menyucikan hatinya dari hal-hal yang sifatnya duniawi, agar hatinya dapat merespon kebaikan-kebaikan yang telah Allah sediakan di muka bumi ini. Itu orang sufi kayak begitu. Jadi mereka orang-orang sufi itu tidak pernah takut dengan apapun. Mereka itu adalah orang-orang yang mengemban kebenaran dan hakikat. Makanya ilmu hakikat itu nggak bisa dipelajari. Makanya kalau ada orang ngomong, saya mau mempelajari ilmu hakikat, dari mana? Hakikat kok dipelajari? Tidak ada. Saya ingin belajar ilmu hakikat, thariqah bisa, hakikat dari mana? Hakikat itu pemberian dari Allah kok. Jadi orang belajar ilmu hakikat ini orang-orang yang aneh ya. Jadi jangan sampai kita termasuk daripada orang-orang yang sum'ah, gila popularitas. Dan jangan sampai juga orang itu kepengen jadi wali, karena ada orang banyak. Saya pernah ketemu orang, ini untuk pelajaran buat kita. Saya ketemu dengan orang, jalan kaki dia, jalan kaki, rambutnya panjang. Kemana? Saya mau ziarah ke makam walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, sungguh mulia pekerjaanmu. Melangkahkan kaki, jalan kaki, pakai tungket dari wali ke wali, bertapa dari tempat ke tempat. Untuk apa? Saya mau mencari ilmu laduni. Lah, golek ilmu laduni melaku. Ilmu laduni itu juga harus ditempuh. Ilmu laduni terus ziarah oleh ilmu laduni itu kan tidak ada yang seperti itu. Ilmu laduni itu adalah ilmu yang Allah berikan dengan kemudahan. Kita belajar fikih, tiba-tiba kita dapat laduni, bisa. Karena apa? Ada awalnya kita belajar fikih. Kita belajar ilmu tafsir, dapat ilmu laduni. Mungkin gak tahu belajar fikih, gak tahu belajar hadis, berharap ilmu laduni. Dari mana? Ini orang-orang yang gak sehat akalnya, begitu. Nah, jadi adapun orang yang ziarah sana, ziarah sini, ketahuilah orang yang kita ziarahi, Al-Habib Abdul Qadir Ma'is Segaf, Syekh Mahdum Ibrahim Sunan Bonang, Wali Songo, yang kita ziarahi itu orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang mengajarkan ilmu. Lihat kita datang, Syekh Ibrahim, doakan saya. Wahai Maulana Ishaq, doakan saya. Abdul Qadir, doakan saya. Untuk apa? Agar saya menjadi orang alim. Lah kan belajar apa gak? Yuk kemeng. Model-model kayak gini guys, tak payu di zaman ini. Ya, ziarah sana, ziarah sini, kepinginnya instan. Orang kalau sudah kepinginnya instan, ini orang-orang yang akalnya nggak waras. Ini zaman-zaman orang yang kepingin instan semua. Langsung kepingin alim, langsung kepingin sugih, langsung kepingin mulia, langsung kepingin punya kedudukan, tanpa dia berusaha, tanpa dia berupaya melalui jalur-jalur yang singkat. Ini semakin banyak ini. Jadi orang kepingin langsung sakti, semedi, gawe ali-ali, beliau. Ini orang-orang yang akalnya nggak waras, kayak begitu. Lihat aja, nggak ada orang yang akalnya waras yang model-model gitu, nggak ada. Langsung kepingin begini, langsung sampai nanti minum air ini, kok iso langsung apal. Takon di banyune sapa iki? Nggak ada yang model-model yang sifatnya itu seseorang bisa menggapai ilmu yang instan, yang sifatnya putih ya, bukan ilmu hitam. Ilmu hitam memang banyak yang seperti itu. Ilmu hitam langsung dia bisa begini, langsung dengan seperti hal-hal yang gaib misalnya. Banyak hal, naudzubillah min dzalik, yang dilakukan oleh orang-orang ilmu hitam. Kita ngomong berbicara ilmu putih. Orang kepingin langsung bisa ngobati. Saya kepingin bisa ngobati orang. Saya kepingin bisa nerawang orang. Loh, nerawang kok kepingin? Nggak bisa. Ilmu putih itu kalau berkaitan dengan hawa nafsu dia semakin jauh. Saya kepingin bisa ngobati orang. Kepingin tuh apa kok kepingin? Ya nanti kalau saya bisa ngobati orang, saya akan didatangi banyak orang. Nah, berarti inti kepingin dimuliakan sama orang ya. Yang kepingin dimuliakan mbek wong, kepingin diangkat derajatmu oleh manusia. Engkau malah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, jangan. Kita ini jangan berupaya berbuat sesuatu agar dinilai manusia. Kalau kita sudah bisa mengalahkan hawa nafsu, silahkan kita tampil.
Tapi kalau selama kita belum bisa mengalahkan hawa nafsu, jangan kita tampil. Sudah, kita sembunyi. Sembunyi kita. Sembunyi, jangan sampai kita tampil di halayak ramai. Jangan sampai kalau kita belum bisa mengendalikan daripada hawa nafsu kita.